Halo, selamat datang di channel Agung Sudarta bersama saya Ketut Sudarta. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 12 yaitu KD 3.4 induksi elektromagnetik tentang hukum Faraday. Tapi sebelumnya baiklah kita akan mereview kembali materi yang telah kita bahas, yaitu tentang induksi magnet atau medan magnet. Prinsip induksi magnet. Nah, ini ada konduktor, kawat pengantar, tidak dialiri arus listrik. Dengan kata lain, I-nya 0. Ternyata di sekitar kawat ini tidak timbul medan magnet. Itu. Selanjutnya, bila konduktor ini diberikan arus sebesar I, apa yang terjadi? Nah, timbullah medan magnet sebesar B yang arahnya sesuai dengan anak panah ini. Bagaimana arah induksi magnet? Dapat kita lihat di sini. Nah, di sini ini batang konduktornya, ini arah medan magnet atau induksi magnet ini. Ini garis-garis gaya magnetnya, seperti inilah arahnya. Itu pada kawat lurus yang berarus listrik sesuai dengan konsep dari percobaan Ørsted. Di sekitar kawat berarus listrik, ini kawat berarus listrik atau konduktor berarus listrik, timbul medan magnet seperti ini. Bagaimana halnya kalau pada kumparan? Nah, ini kumparan, lilitan kawat, lilitan konduktor yang jumlahnya banyak. Ini konduktor melingkar yang jumlahnya 1. Apabila kawat melingkar ini diberikan arus sebesar I, juga akan timbul medan magnet di sekitar kawat ini. Ya, kemana arah gaya magnet? Kemana arah medan magnet? Nah, sini digambarkan oleh anak panah ini melingkar di sini. Melingkar sini. Nah, di sini melingkar dia. Di mana pada kawat melingkar ini akan menjadi magnet dengan kutub-kutub, ini N, kutub utara north, ini S, kutub selatan south, sehingga pada kutub utara magnet arah medannya ini keluar. Ini keluar, masuk pada kutub selatan. Ini juga keluar, masuk ke kutub selatan. Melingkar demikian. Lalu sini, nah, di selatan masuk dia pada kutub utara, keluar. Pada lilitan yang banyak, ini sama juga halnya. Nah, ini keluar dia. Keluar, masuk kutub selatan, keluar, masuk kutub selatan. Ini keluar kutub utara, masuk pada kutub selatan. Nah, secara umum ini pada kutub selatan masuk dia, kutub utara keluar. Kalau kita gambarkan, nah, arah garis gaya magnetnya seperti ini. Nah, di sini seperti itu arahannya. Kalau di sini kembali sana. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita gunakan dari kaidah Biot-Savart, yaitu kaidah tangan kanan, di mana ibu jari ini menunjukkan arah arus I ini, sedangkan keempat jari tangan ini menyatakan arah medan magnet B, di mana arah medan magnet B ditunjukkan oleh kemana arah ujung-ujung jari ini lipatannya. Baik. Atau searah dengan arah anak panah ini.
Sehingga kesimpulannya dari prinsip induksi magnet, di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet, yang artinya magnet atau medan magnet itu timbul akibat adanya aliran arus listrik. Oke. Aliran arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Nah, itulah kita review induksi magnet pada video-video sebelumnya. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan. Apakah sekarang kita balik ini? Apakah medan magnet bisa menimbulkan arus listrik? Atau bisakah medan magnet menghasilkan arus listrik? Nah, itu seperti itu. Bisakah medan magnet menghasilkan arus listrik? Jawabannya seperti ini. Nah, kita akan bahas tentang hukum Faraday. Bagaimana secara umum rumusan dari hukum Faraday atau Michel Faraday. Nah, oleh Faraday secara matematik dirumuskan seperti ini, di mana E ini adalah GGL induksi, N ini jumlah lilitan, kemudian depsi B perubahan flux magnet tiap satuan waktu, sehingga depsi per dt ini merupakan laju perubahan flux magnet. Nah, bagaimana kalau kita tinjau fenomena dari induksi Faraday secara detail? Nah, fenomena induksi Faraday. Di sini kita misalkan ada sebuah batang konduktor bergerak dalam medan magnet B. Nah, ini batang konduktor. Kita gerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Dalam medan magnet homogen atau induksi magnet homogen, tegak lurus menjauhi pembaca atau masuk bidang gambar. Kita simulkan dengan tanda silang atau cross. Kemudian apa yang terjadi kalau konduktor itu digerakkan ke kanan? Itulah yang terjadi. Perhatikan, begitu ini digerakkan, akan terjadi perubahan di sini pada batang konduktor. Perubahan apa yang terjadi? Lanjutkan. Nah, itu ada di sini muatan negatif elektron. Ada elektron. Bagaimana elektronnya? Kemana elektronnya? Nah, seperti itu. Elektron ini akan bergerak atau berpindah sesuai dengan konsep dari muatan. Yang bisa berpindah itu adalah muatan negatif atau elektron. Jangan nanti salah konsep ya. Diingatkan kembali itu. Yang bisa berpindah adalah muatan negatif. Ini gerakannya ke bawah dia. Karena di sini muatan negatifnya ke bawah, maka pada ujung atas itu akan kekurangan elektron tadinya. Dia akan bermuatan positif. Dengan adanya perbedaan muatan, itu akan menghasilkan GGL. Yang lebih lanjut kita sebut dengan GGL induksi. Karena ada GGL atau timbul GGL, maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan kuat arus listrik seperti itu. Kemana arahnya? Nah, ini arah arusnya. Ingat, arah arus listrik selalu berlawanan dengan arah muatan negatif atau elektron. Nah, ini arusnya sebesar I. Nah, karena
batang konduktor ini digerakkan dalam medan magnet sesuai dengan konsep dari gaya Lorentz, maka pada konduktor ini akan timbul gaya magnet atau gaya Lorentz. Kemana arahnya? Tentu di sini kita akan tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Kira-kira kemana arahnya? Ke kiri, ke kanan, atau kemana? Atau kita simak tayangan berikutnya. Nah, seperti itu. Mana arahnya? Muatan bebas dalam konduktor bergerak karena gaya magnet. Muncul arus sesaat I. Yang mana gaya magnetnya? Nah, itu. Arahnya kemana? Ke kiri. Kemana? Mengapa ke kiri? Karena batang konduktor ini digerakkan ke kanan. Ini gerakkan ke kanan, arusnya ke atas sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka gaya Lorentz ke kiri. Dapat disimpulkan bahwa gaya Lorentz atau gaya magnetik ini Fm-nya berlawanan dengan arah gerakan konduktor. Itu. Kemudian apa yang terjadi? Angka berikutnya. Arus yang timbul sesaat dalam batang yang bergerak dalam medan magnet menghasilkan gaya magnet sesaat yang arahnya ke kiri melawan gerak konduktor. Oke, kita lanjut sekarang ke tayangan berikutnya. Itu arah dari medan magnet ini. Ini arah medan magnetnya. Nah, dengan adanya gerakan konduktor ke kanan dalam medan magnet mungkin B, kemudian timbul elektron arahnya ke bawah, terus ada muatan positif di atas, itu akan mengakibatkan perbedaan muatan. Terjadilah GGL induksi. Muncul GGL induksi. Nah, GGL induksinya syaratnya apa? Nah, apa syaratnya? Kita lanjutkan saja. Nah, besaran yang dihasilkan pada fenomena induksi Faraday. Yang pertama, ada elektron bebas yang digerakkan oleh gaya magnet. Terus apa lagi? Nah, timbullah arus induksi. Ini ada gaya magnet, maka timbul arus induksi. Setelah itu gaya magnet ini akan mempengaruhi fenomena induksi Faraday. Yang ini. Kemudian medan magnet di sini yang berpengaruh. Yang terakhir tentu akan menghasilkan apa? GGL induksi. Nah, bagaimana cara untuk menghasilkan GGL induksi? Langkah-langkah apa saja? Ayo, kira-kira apa? Nah, baiklah, kita lanjutkan. Cara supaya arus induksi terus mengalir pada kawat, kira-kira apa? Nah, yang pertama, jadikan kawat sebagai loop. Jadikan kawat sebagai loop. Artinya konduktor tadi itu atau kawat pengantar atau sederhananya itu kabel, ya, kita jadikan sebagai loop. Loop artinya rangkaian tertutup. Yang kedua, gerakan loop kawat terus-menerus dalam medan magnet. Ini gerakan. Ya, kira-kira bagaimana caranya? Ya, nanti kita tunggu. Gimana caranya?
Yang ketiga, ubah terus medan magnet di dalam loop. Ini harus berubah. Nah, ini harus berubah. Ini harus digerakkan. Kemudian sebelumnya ini harus dalam loop. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja. Nah, inilah cara untuk menggerakkan medan magnet secara terus-menerus. Di sini ada magnet batang, ini ada kumparan. Kalau kita misalkan di sini magnet batangnya ini diam, magnet batang kita sebut sebagai stator, kumparan bergerak sebagai rotor. Sebaliknya kalau magnet batang diam, sebaliknya kalau kumparan diam, magnet batangnya bergerak, maka magnet batang berfungsi sebagai rotor, kumparan berfungsi sebagai stator. Disinilah harus terus bergerak ini, berputar, terus jadi perubahan peluk magnet. Semakin cepat bagaimana? Semakin baguslah. Nah, arus induksi dan GGL induksi yang dihasilkan bagaimana? Supaya arus mengalir pada batang, maka kedua ujung batang harus dijadikan rangkaian tutup satu loop. Yang tadi, ya, jadikan kawat sebagai loop. Inilah yang dimaksud. Ini kawat atau konduktor atau kabel. Kalau di sini dia sederhanakan, ini kabel berbentuk huruf U, habatannya R, panjangnya AB atau panjangnya L, digerakkan ke kanan dengan laju atau kecepatan V. Nih V, di mana dia berada di dalam medan magnet homogen yang besarnya B, tegak lurus menjauhi pembaca atau masuk bidang gambar. Ini digerakkan ke kanan sini, ya. Kalau digerakkan ke kanan sebagai konsep tadi, di sini di ujung B itu elektron akan bergerak ke bawah. Ini bergerak ke bawah, di sini lebih positif proton, ya. Maka batang AB ini akan menjadi dialiri arus listrik. Kemana arahnya? Tetap digunakan kaidah tangan kanan. Itu tadi. Ya. Yang berikutnya bagaimana? Arus yang mengalir disebut dengan arus induksi. GGL yang dibangkitkan, arus tersebut disebut dengan GGL induksi atau GGL imbas. Medan magnet yang ditimbulkan arus induksi di dalam loop disebut dengan GGL, disebut dengan medan magnet induksi. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan saja. Nah, sepanjang batang bergerak, ini maksudnya begitu digerakkan ini ke kanan atau ke kiri. Kalau tadi contohnya ke kanan, ke kiri pun boleh nanti menghasilkan GGL induksi. Maka muncul gaya yang melawan gerak konduktor tersebut, atau bisa dikatakan usaha yang diberikan untuk menggerakkan konduktor diubah menjadi energi listrik. Ini berpindah ke kanan, ada perpindahan, tetapi gaya lorennya, gaya magnetnya ke kiri, berarti timbul usaha. Usaha yang kita berikan itu akan menghasilkan energi listrik. Gitu. Kalau kita tinjau secara matematik boleh seperti itu, ya. Tapi kalau kita tinjau dari gaya, tentu di sini gaya magnetnya, gaya magnetiknya, ya. Jika kecepatan batang konstan T, maka berlaku seperti ini.
Gaya mekanik sama dengan gaya magnetik. Gaya magnetik berapa? Ini sudah kita bahas. B kali I induksi kali panjang pengantar L. Kalau kita substitusikan, nah seperti ini. Nah, maka persamaannya akan menjadi seperti ini jadinya. Dayanya konstan. Daya mekanik yang dihasilkan karena kita menggerakkan itu akan menghasilkan daya listrik. Berapa besar daya mekanik sama dengan besarnya gaya ini kali kecepatan, sedangkan daya listrik itu sama dengan GGL yang dihasilkan kali kuat arus induksi yang dihasilkan oleh konduktor tadi. Sehingga kita substitusikan ini. Nah, seperti inilah akibatnya. Persamaan yang kita dapatkan yang terakhir seperti inilah hukum Faraday. Nah, ini GGL induksi sama dengan besarnya induksi magnet dikalikan dengan panjang konduktor dikalikan dengan kecepatan konduktor tadi. Itu. Nah, mengenai tanda GGL induksi. Kapan GGL induksi itu bertanda positif? Jika arus induksi pada loop menghasilkan medan magnet yang searah medan magnet luar. Kalau searah dengan medan magnet luar, maka E-nya positif. Kapan E-nya berharga negatif? Nah, tentu sebaliknya. GGL induksi negatif jika arus induksi pada loop menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet luar. Kalau seperti yang tadi bagaimana kira-kira? Ayo, kira-kira mana? Positif atau negatif? Dengan melihat arah gerakan dari konduktor ke kanan menghasilkan gaya Lorentz atau gaya magnet ke kiri, tentu nanti menghasilkan GGL induksi negatif. Betul ya? Nah, jadi pada kasus sebatang di atas bisa ditulis E-nya negatif seperti ini. Sehingga E induksi sama dengan min BLP. Nah, kalau sampai di sana kira-kira dari tayangan berikut sudah ada bayangan, sudah ada agak-agak mengerti lah. Saya harapkan pasti mengerti dari video ini. Nah, sebagai contoh soal, ya, nah, inilah contoh soalnya. Batang AB ini sepanjang 50 cm digerakkan dalam medan magnet B 10,2 Tesla atau 0,01 ya, dengan tetap T 10 meter per sekon. Jika hambatan kawat R ini 10 ohm, tentukanlah yang A besar GGL induksi pada batang AB, titik mana yang memiliki potensial lebih tinggi, dan yang B besar dan arus induksi kemana arahnya. Itu di sini dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Yang C besar dan arah gaya magnet yang bekerja pada batang. Yang D besar daya yang diperlukan untuk menggerakkan batang. Yang terakhir arah medan magnet induksi. Ya. Nah, sebagai pembahasannya seperti itu. Tentu secara mendetail silahkan nanti dibuat ketentuan struktur mekanisme menjawabnya, diketahui, kemudian ditanya, kemudian ada hitungan atau jawaban. Dan sini saya buat secara mendetail saja. Yang A dengan rumus EI sama dengan BLP, boleh diisi min di sini ya, dengan memasukkan harga ini mendapatkan hasilnya 0,05 volt.
Kemudian yang mana lebih tinggi? Titik A potensial lebih tinggi daripada B. Karena digerakkan ke kanan, maka bagian di B negatif, beda di konsepnya. Nah, di atas lebih positif. Lihat. Berapa besar arusnya? Dengan hukum I sama dengan E per R, atau V sama dengan I kali R, T sama dengan I kali R. Di sini I sama dengan E ini potensialnya, GGL induksi dibagi dengan hambatan. Dengan masukkan angka-angkanya didapatkan 0,05 ampere. Arahnya kemana? Arahnya dari B ke A, tentunya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, masih ingat yang tadi itu. Yang C, berapa gaya magnetnya, gaya lorennya? Dengan gunakan ini BIL. Masukkan angkanya, dapatkan 0,00025. Jadi 25 per 100.000 Newton. Arahnya kemana? Seperti yang contoh yang tadi, itu arahnya ke kiri. Yang D, berapa dayanya? Daya kita tinjau dari hasil gaya dengan kecepatan. Kita masukkan angka-angkanya, dapatkan 0,0025 atau 25 per 10.000 watt, atau 2,5 kali 10 pangkat min 3 watt. Nah, yang terakhir, kemana arah medan magnetnya? Arah medan magnet induksi tegak lurus dan menjauhi pembaca atau masuk bidang gambar. Sepertilah. Nah, semoga tayangan video tadi dapat membantu dalam menganalisa, mempelajari materi-materi yang ada kaitannya dengan medan magnet atau induksi magnet, yang selanjutnya kita bisa mempelajari induksi Faraday, yaitu hukum Faraday tadi tentang induksi elektromagnetik. Nah, untuk tayangan video kali ini kita sudahi. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa di like, share, berikan komen, dan yang terakhir tentunya subscribe-nya sangat berarti bagi saya. Terima kasih.